Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang ikut menyaksikan kajian pada kesempatan malam hari ini, baik yang menyaksikan secara offline maupun yang mungkin ada yang ikut serta untuk menyaksikan secara offline ataupun online di Facebook dan Instagram. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin di hari Senin, membahas masalah adab-adab dan hukum-hukum terkait dengan safar yang akan kita bacakan dari kitab As-Safaru Adabun wa Ahkamun oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Beliau salah satu dari murid dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas adab-adab terkait dengan atau adab-adab dan hukum-hukum terkait dengan orang yang safar tapi sebelum berangkat, ya, sebelum berangkatnya. Jadi sebelum berangkat apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang disunahkan untuk dikerjakan, itu kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu adabun asna as-safar, adab-adab ketika sudah di tengah safar. Kalau yang sebelumnya ya doa ketika keluar rumah, doanya ketika menaiki kendaraan, perempuan yang pergi harus disertai dengan mahram. Kemudian perginya orang kalau safar itu disunahkan minimal 3 orang, ya tidak boleh kurang dari itu. Dan yang lainnya itu kemarin adalah hal-hal yang terkait sebelum orang itu safar. Ya, entah ketika masih di rumah atau pas baru keluar atau ketika mau memulai safarnya. Adapun sekarang kita akan membahas tentang adab-adab yang terkait setelah seseorang di tengah safarnya. Ketika di tengah safarnya apa saja yang dituntunkan ya menurut bimbingan nanti dalam dalil Al-Quran dan hadis dan bagaimana para ulama menjelaskannya. Dan tentunya kita di pertemuan terakhir kemarin kita membahas bahwa perempuan tidaklah boleh dia melakukan safar kecuali harus dengan mahramnya. Dan kemarin sudah dibahas juga bahwa mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi, baik dari sisi laki-laki ataupun perempuan. Kalau yang ditinjau adalah perempuan, berarti orang-orang yang haram dinikahi dari laki-laki siapa saja. Kalau orangnya laki-laki, berarti orang-orang yang haram untuk dinikahi perempuannya siapa saja. Dan kemarin sudah dibagi menjadi 3 bagian bahwa mahram itu bisa ditinjau dari sisi nasab, yaitu garis keturunan, bisa ditinjau dari sisi ar-radha'ah, yaitu sepersusuan. Yang ketiga adalah mahram dari sisi al-musaharah atau hubungan hubungan besan, yaitu gara-gara menikahnya lelaki dan perempuan, kemudian nanti ada keluarga-keluarga yang akhirnya juga terkait hukum mahram. Baik, dan kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita berpindah ke tadi seperti yang kita sebutkan, itu adab-adab terkait dengan safar namun di tengah safar. Apa saja? Yang pertama, an-naumu fis safar, tidur di kala safar. Tidur di kala safar. Qad yattarrul musafiru 'ala turuqil barriyah ila an-naumi lirrahati min 'ana'is safar. Terkadang, kata Syekh Shalih Munajjid, seseorang yang
melakukan safar perjalanan darat itu dituntut untuk tidur, istirahat dari lelahnya, letihnya melakukan safar di perjalanan darat. Ya, entah kereta, bus ataupun mobil, motor, atau di zaman dulu tentunya perjalanan dengan kendaraannya hewan tunggangan, ya. Entah keledai, entah onta atau kuda dan yang lain sebagainya. Walamma kana syara'ul mutahharu yurshidun nas lima fihi maslahatuhum al-ajilah wal-ajilah kana min jumlati dzalika irsyadul musafir limakani naumih hatta la yu'dha min hawamil ardi wa dawabiha. Jadi dalam masalah istirahat, ya, dalam masalah istirahat ketika safar, ternyata syariat kita, ajaran kita itu menunjukkan hal itu. Alias mengarahkan bagaimana sih seseorang ketika beristirahat di tengah safarnya, itu ada maslahat yang bisa diambil. Entah al-ajilah, maslahat yang secara cepat langsung bisa dirasakan, atau maslahat yang akan datang. Dan ternyata ada petunjuk dari Nabi SAW, seorang yang musafir, bagaimana dia memilih tempat untuk dia tidur. Agar apa? Kenapa dia harus memilih tempat dia tidur? Hatta la yu'dha min hawamil ardi. Agar dia tidak tersakiti atau tidak diganggu oleh hewan melata. Ya, hewan melata atau yang sejenisnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza safartum fil khisbi fa'atul ibila hadzaha minal ardi." Nabi mengatakan, kalau Anda safar di tanah yang al-khisb, khisb itu tanah yang subur, yang di situ tanahnya juga ditumbuhi rumputan yang banyak, alias sumber makanan hewan yang ditunggangi oleh si musafir. Nah, kalau Anda safar di tempat yang seperti ini, a'tul ibila hazzaha minal ardi. Berikanlah bagian untuk ibil, yaitu onta tungganganmu untuk makan dulu, ya. Suruh dia makan yang banyak, konsumsi yang banyak agar tenaganya bisa terkumpul, atau mungkin kalau bahasa kita bisa ngarit dulu, ya, diambil sebagian rumputannya bisa dibawa sebagai bekal, itu bagus. Wa idza safartum fis sanati fa asri'u 'alaiha as-sair. Tapi kalau Anda pas safar melewati tanah yang agak keras, tandus, maka bersegeralah untuk melakukan perjalanan, agak cepat jalannya. Wa idza arrastum, namun jika Anda arrastum at-ta'aris, ta'aris itu maksudnya adalah orang yang melakukan safar di siang hari dan mengambil malam hari sebagai waktu untuk istirahat. Itu namanya ta'aris. Kalau Anda safar memakai metode ta'aris, yaitu melakukan perjalanan di siang hari, di kala matahari ada. Tapi kalau sudah masuk mulai malam, tidak melakukan safar lagi. Tapi berhenti, cari tempat, ya, kemah atau apa, kemudian istirahat, nanti dilanjut lagi esok pagi. Itu namanya ta'aris. Nah, kalau Anda melakukan demikian, perjalanannya siang, malamnya untuk istirahat, fajtanibut tariqa fa innaha ma'wal hawami bil-lail. Maka ketika Anda safarnya seperti itu, siangnya melakukan perjalanan, malamnya istirahat, maka jauhilah jalan. Ya. Jauhilah jalan yang biasa digunakan untuk orang-orang berlalu lintas. Jalan setapaknya dihindari. Maksudnya kalau mau berkemah, jangan dekat-dekat dengan jalan. Kenapa? Fa innaha ma'wal hawami bil-lail. Karena jalan tempat melintas tadi biasanya digunakan untuk, ya, gantian. Malam hari digunakan oleh hewan melata untuk berjalan. Jadi kalau siang digunakan manusia, kalau malam jalannya itu banyak digunakan oleh hewan-hewan melata yang kita tidak tahu. Entah itu serangga, entah itu hewan yang berbisa, entah itu hewan buas. Itu mereka lebih suka untuk lewat jalan yang rata. Ya, jalan yang memang di situ biasa digunakan untuk orang lewat. Di sini akan ada penjelasan para ulama. Yang pertama, a'tul ibila hadzaha. Ya, tadi salah satu potongan hadis dikatakan bahwa ketika melewati tanah yang subur, tanah yang di situ banyak rumputnya, berikanlah bagian untuk hewan tungganganmu.
alias berikanlah untuk si onta mengambil jatahnya. Ai irfaqu fi sayriha litar'aha lamasyiha, yaitu berlemah lembutlah dengan hewan tungganganmu agar dia bisa memakan rumputan di tengah jalan ketika dia berjalan. Adapun ketika pas jadeb, yaitu ketika pas di tanah yang keras, silahkan berjalan untuk lebih cepat. Ya. Di sini para ulama mengatakan fil hadisi aidan mura'atu maslahatid dabbah fil mar'a wasur'ah wa ta'anni bihasabil arfaq biha. Nah, dalam hadis ini mengandung makna bahwa seorang musafir yang safarnya dengan hewan tunggangan hendaknya dia memperhatikan maslahat untuk hewan yang dia tunggangi. Ya, agar bisa gayemi, bisa makan, cari rumput ketika memang di situ adalah tempat yang banyak rumputnya. Dan boleh untuk cepat, berjalannya cepat ya, atau lambat tergantung kondisi tadi, medan jalannya. Sesuai dengan yang cocok saja. Cuman masalahnya sekarang kan jarang ya orang yang melakukan perjalanan dengan hewan tunggangan. Mungkin orang-orang di pedalaman, di hutan, atau mungkin yang di Jazirah Arab yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir, orang-orang Badui mungkin masih berlaku ya. Kalau untuk kita mungkin yang pakai motor sama pakai mobil ya, mungkin cara kita memperhatikan tunggangan kita adalah ya jangan dipaksakan kalau memang tidak kuat. Maksudnya ya mungkin ketika safar di tengah jalan ya, setelah berjalan sekian puluh kilo atau sekian ratus kilo misalnya, dicek dulu olinya misalnya. Dicek dulu kemudian remnya seperti apa. Dicek dulu konsumsi bensinnya bagaimana gitu. Karena masalahnya nanti kembali kepada si musafir itu sendiri. Gitu. Kadang mungkin ada dari awal motornya bermasalah gitu. Udah ngebul dulu misalnya. Kalau dia nggak ngecek, ternyata di tengah jalan oli mesinnya habis, pistonnya ngancing, malah itu nanti mudarat ya, mudarat untuk si musafir. Mungkin bisa kita tarik seperti itu ya untuk gambaran safar di era sekarang gitu. Atau orang yang mungkin sebagai sopir bus misalnya, ya tidaklah dia menaikkan penumpang di busnya kecuali sesuai kapasitas yang ada, sesuai standar yang diberikan izin oleh pihak pemerintah, bahwa bus seperti ini kapasitas yang boleh dimasuki misalnya cuma 50 penumpang gitu. Tidak boleh lebih dari itu, kurang dari itu boleh, lebih dari itu tidak boleh. Kalau lebih nanti bisa bahaya. Entah remnya tidak kuat, atau mesinnya mudah rusak, atau kemungkinan yang lain. Ini juga mungkin bisa kita tarik seperti itu, bahwa seorang yang safar harus memperhatikan tunggangan kendaraan yang dia tunggangi. Sebagaimana ketika zaman dulu, orang yang safar dengan menaiki hewan ternak, ya, atau menaiki onta, kuda, dan yang lainnya, kita kasih kesempatan. Ketika memang haus, ya disuruh minum dulu. Ketika lapar, disuruh makan dulu. Ya, bawa cadangan makanan agar nanti di tengah perjalanan kita tidak menzolimi hewan yang kita tunggangi. Sama saja juga zaman sekarang, mungkin motor tidak merasa sakit, mobil juga iya, bus juga tidak merasakan itu. Tapi ya kita tidak melakukan hal yang berdampak, konsekuensinya menjadikan kendaraan yang kita naiki rusak. Ini ternyata yang seperti ini adab-adabnya sudah diatur oleh Nabi SAW. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, menjelaskan kenapa tadi ketika bermalam, ya, safar siang hari, ta'aris tadi, safar siang hari, malam hari istirahat. Kenapa kok tidak boleh tidur di dekat jalan yang biasa dilewati? Beliau mengatakan, wa hadza adabun min adabis sair. Al-Imam Nawawi mengatakan, hadza adabun min adabis sairi. Ini adalah salah satu adab dari adab-adab ketika orang melakukan perjalanan. Wan nuzul, dan ketika orang singgah. Ursyida ilaihi, telah ditunjukkan bagaimana dia berlaku. Li'annal hasyarat wa dawabal ardi min dhawatis sumum wasiba tamshi fil laili ala turuqi lisuhulatiha. Kenapa kita ya oleh Nabi SAW diarahkan jangan cari tempat
tidur, tempat singgah di dekat jalan yang kita lewati. Kata Imam Nawawi, karena ketika malam hari, ya, serangga dan juga hewan melata yang lain, entah itu yang zawatus sumum, yaitu yang punya bisa, ya, kalau jengking, kemudian apa namanya ular dan yang lainnya, asiba, juga apa hewan buas, serigala, musang, hyena atau macan dan yang lainnya, tamshi fil laili ala turuqi lisuhulatiha. Mereka lebih suka lewat jalan yang tadi, yang memang sudah biasa dilewati sebagai jalan. Karena lewat sini lebih gampang daripada lewat yang banyak semaknya. Maka hewan-hewan itu cenderung lebih suka lewat jalan yang sudah lumayan rata atau halus. Maka kalau kita terlalu dekat dengan itu, kemungkinan nanti didatangi oleh hewan-hewan buas tadi. Wali annaha taltaqitu minha ma yasqutu min ma'kulin wa nahwi. Sebab yang lainnya, selain hewan-hewan tadi lewat situ lebih mudah, bisa jadi hewan-hewan ini mencari turaan, tibunan, ya bahasa Indonesianya apa? Sisa-sisa. Makanya ada orang safar gitu kan, makan apel dibuang, makan pisang kulitnya dibuang, atau lewat makan ayam terus tulangnya dibuang di jalan itu. Hewan-hewan ini ketika malam hari, hewan apa ya? Katanya kalau malam hari nokturnal ya. Hewan yang bergerak di malam hari. Iya bener nggak istilahnya? Sering lihat itu nggak, National Geographic, ya, hewan nokturnal, hewan yang aktif di malam hari. Ya, dia nyari itu, ada bekas-bekas makanan di situ cari. Ya, ternyata di sampingnya ada orang yang tadi habis makan, dicokot misalnya, digigit. Nah, itu apa namanya? Hikmahnya di situ, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa mata jidu fiha min rummatin wa nahwiha fa idza arrasal insanu fit tariqi rubbama marra bihi minha ma yu'dhi. Maka ketika seorang melakukan safar dengan ta'ris, yaitu siang hari safar, malam harinya dia istirahat, ya, tapi dia istirahatnya di jalan tempat berlalu lalangnya tadi orang dan juga hewan-hewan yang dimungkinkan lewat situ, rubbama marra bihi minha ma yu'dhihi. Barangkali hewan-hewan tadi ditakutkan juga menyakiti dia. Fayan bagi an yataba'ad anit tariq. Maka hendaknya dia menjauhi jalan, ya, hendaknya dia menjauhi jalan. Baik, kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan tidur, ya. Jadi tadi masalah milih tempat untuk tidur, masalah milih tempat untuk tidur. Kemudian kalau sudah dapat tempat untuk tidur, ya, adab yang selanjutnya masih berkaitan dengan yang ini, yaitu mencari orang yang untuk jaga malam. Tsumma innahu yanbaghi 'alal musafir idza arada nauman. Selayaknya bagi seorang musafir ketika dia hendak tidur, an yattakhidha ma fi wus'ihi minal wasail allati tu'inuhu 'ala al-istiqam li shalatil fajr. Nah, walaupun safar, tidak boleh seseorang lalai dengan sholatnya. Ketika dia mulai mau tidur, dia harus mencari wasilah perantara apa saja yang bisa untuk membantu dia agar bisa bangun sholat subuh, ya, bisa bangun sholat subuh. Sekarang lebih mudah, insya Allah setiap orang punya gadget, ya, punya jam, ya, jam dipencet ada alarmnya, gadgetnya, HP-nya juga bisa ada alarm untuk bangun tidur, biar bisa bangun untuk sholat fajar, sholat subuh, atau mungkin mendekati fajar biar bisa sholat witir misalnya. Dan itu dulu dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW kana yahtatu lidzalik. Beliau jaga-jaga untuk tetap menjaga sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan riwayat Imam An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW hina qafala min ghazwati Khaybar. Nabi SAW di satu ketika setelah perang Khaybar, syara lailahu. Ini buat hadiah, Mas. Perang Khaybar tahun berapa? Pernah saya sebutin kemarin pas kajian di Mas WMP. Antum udah punya ini belum? Udah ya? Sebutin salah satu kejadian di perang Khaybar. Kejadian. Nabi diapain itu? Antum udah punya belum ini? Udah.
yang belum punya. Diracun ya, Nabi diracun. Atau siapa yang bisa ngambil faedah dari kejadian Nabi diracun tadi? Nabi kan diracun tuh, dikasih daging domba yang dimasak oleh perempuan Yahudi. Ternyata di situ ada racunnya setelah perang Khaybar. Apa faedah yang bisa diambil itu? Oke. Udah punya ini. Metode ahli sunnah dalam bermuamalah dengan penguasa. Belum. Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati. Ringkasannya beliau. Oke. Iya, Nabi SAW salah satu sebab wafatnya adalah karena bekas racun yang beliau konsumsi setelah perang Khaybar. Ya. Makanya kalau tidak keliru perkataan Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala bahwa Nabi SAW itu wafat, ya, wafat selain beliau wafat sebagai Nabi, wafat sebagai Rasul, plus wafat sebagai syahid. Kenapa? Karena beliau wafatnya karena sebab racun. Mungkin kata beliau, mungkin itu salah satu hikmah, ya, salah satu hikmah Nabi SAW racunnya masih bekas dalam diri beliau sehingga beliau juga terhukumi sebagai orang yang mati syahid. Agar apa? Agar derajat beliau wafatnya itu nggak ada orang lain yang bisa menandinginya. Beliau wafat sebagai Nabi, wafat sebagai Rasul, plus wafat sebagai syahid. Ya, salah satu sebabnya juga karena racun yang didapati beliau dari perbuatan perempuan Yahudiyah yang dulu menghadiahkan makanan kepada beliau. Faedah yang lain dari kisah itu adalah apa? Bolehnya, halalnya mengkonsumsi sembelihan ahlul kitab. Ya, pada dasarnya Nabi udah mengkonsumsi itu, udah makan. Tapi karena beliau ditegur oleh malaikat bahwa itu ada racunnya, maka beliau nggak konsumsi lagi. Tapi poinnya Nabi makan itu. Padahal itu hasil sembelihan Yahudi. Ya. Dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kaum muslimin. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Allah mengatakan ta'amul ladzina utul kitab. Makanan dari orang-orang yang diberikan Alkitab halal bagi kalian. Hillul lakum. Itu pengecualian ya, pengecualian. Adapun sembelihan yang lain dari kalangan musyrikin, ahli berhala, maka tidak dihalalkan alias haram. Adapun ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, itu dihalalkan, pengecualian. Baik. Ini Nabi SAW kembali ke masalah tadi. Kisaran setelah perang Khaybar, sara lailahu hatta idza adrakahul kara. Nabi SAW kemudian berjalan sampai beliau merasa letih, ngantuk, nu'as, an-naum. Mulai ngantuk, pengen tidur. Ar-rasa wa qala. Beliau kemudian di malam harinya beliau hendak tidur, istirahat, tapi beliau mengatakan kepada Bilal ibn Abi Rabbah. Beliau mengatakan, ikla' lanal lail. Wahai Bilal, jaga malamlah. Ya. Malam ini kamu yang jaga. Dalam riwayat yang lain dari Jubair bin Mut'im bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu safar, beliau mengatakan, man yakla'una al-lailata la narkudu an salatis subhi. Siapa di antara kalian yang akan jaga malam? Ya, agar kita semua tidak tidur ketika sudah datang waktu sholat subuh. Ya. Kemudian qala Bilalun ana. Bilal bin Abi Rabah mengatakan, saya ya Rasulullah yang jaga malam. Jadi ketika orang-orang yang suka kemah, orang-orang yang suka naik gunung, traveling kemana-mana sampai nginep, ya, entah di pinggir pantai, entah di pinggir sungai, entah di pucuk gunung, ya, hukum asalnya mubah. Ya. Hukum asalnya seperti itu mubah. Bisa menjadi dianjurkan ketika orang pergi ke gunung, ke pantai dalam rangka untuk menghayati, mentadaburi ayat-ayat Allah Al-Kauniyah. Boleh, ya, bahkan bisa dianjurkan. Tapi kalau sampai melalaikan, nanti bisa hukumnya makruh, bisa haram. Ya. Kalau sampai orang naik gunung, naik pinggir pantai, tapi malah justru melalaikan, malah itu maksiat, ya ini mah jadi haram. Ya, tergantung niat dari masing-masing. Salah satu upaya agar safar yang seperti itu atau bepergian yang seperti itu tidak menjadi terlarang, ya tetap menjaga sholatnya. Ya, tetap menjaga sholatnya, yaitu ketika misalnya orang hendak tidur di malam hari,
persiapkan dengan baik wasilah agar dia tetap bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Entah milih salah satu untuk jaga atau menggunakan alat yang lain. Di era modern sekarang ada banyak pilihannya. Ya, yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Baik. Kemudian adab yang selanjutnya tadi tidur ya di tengah safar itu penting ya, apalagi perjalanan yang jauh. Ya, perjalanan yang jauh butuh istirahat. Cara istirahatnya cari tempat, kemudian cara istirahatnya cari orang yang membangunkan agar tidak ketinggalan sholat. Dan mungkin faedah yang lain istirahat di tengah safar adalah ya untuk agar badannya tetap fit, agar staminanya tetap terjaga. Karena kalau tidak terjaga staminanya di zaman sekarang, safar zaman sekarang berbahaya ya. Orang naik mobil ngantuk dikit bisa kecelakaan ya, bawa nyawa berapa itu bahaya. Oke, kemudian yang selanjutnya istihbabul istima'in dan nuzul wa indal akli. Dianjurkannya senantiasa berkumpul ketika singgah atau ketika makan. Dianjurkannya senantiasa berkumpul ketika singgah dan juga ketika makan. Maksudnya bebarengan makan, konsumsi bareng-bareng. Dianjurkannya senantiasa berkumpul ketika singgah juga ketika makan. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Iya, jadi ingat ya nyebutin Syekh Albani. Doakan ya kebaikan untuk ulama-ulama kita dan belajar yang sungguh-sungguh ya. Akhir-akhir ini banyak para ulama yang wafat ya, di tahun 2020 ini banyak sekali. Allah mencabut para ulama kita, dan dalam hadis dikatakan innallaha la yantazi'ul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad wa inna ma yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dicabut langsung dari hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu, mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama ya. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sampai-sampai ketika ulama sudah habis, orang-orang akan menjadikan orang-orang jahil dianggap sebagai ulama. Fasu'ilu, akhirnya orang-orang jahil yang dianggap ulama ini, mereka ditanya tentang perkara-perkara agama. Fa'aftau, mereka pun setelah ditanya, mereka berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan yang lainnya. Ini salah satu tanda Allah mengangkat ilmu, banyak ulama meninggal. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala yang bisa anak pribadi tidak menyangka kalau sampai wafat gitu. Saya biasanya rata-rata yang lain sembuh gitu, kena virus corona kemudian dirawat sembuh. Ya qadarullah, Allah menakdirkan dengan sebab virus itu ternyata itu menjadi ajal bagi beliau rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah salah satu dari murid seniornya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Nasiruddin Al-Albani punya murid, diantaranya yang senior adalah Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang sering ke Indonesia, setiap tahun paling tidak beliau daurah ya. Biasanya di Malang, di Batu, Malang. Saya pernah ikut sekali 2017. 2017 itu yang ngisi waktu itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Dr. Musa Al-Nasr, kemudian Syekh Profesor Dr. Ziyad Al-Abbadi. Muridnya Syekh Albani semua. Setelah 2017 itu, selang berapa bulan yang wafat Syekh Dr. Musa Al-Nasr yang ahli qiraat. Wafat kecelakaan naik mobil ketika ingin pergi ke Saudi untuk umroh kalau tidak keliru. Ternyata berapa tahun setelahnya Syekh Ali Hasan. Ya. Tahun ini banyak sekali ya. Syekh Muhammad Amin Al-Harrari, ulama besar Mekah, pengisi di Masjidil Haram, pengarang buku-buku tafsir terkenal, meninggal di tahun ini. Kemudian Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithiyubi,
juga ahli hadis. Ya, ahli hadis yang mendapatkan pujian dari para ulama besar, termasuk dahulu pernah dipuji oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, juga meninggal di tahun ini. Kemudian Kuwait, ulama besar Kuwait senior Dr. Falah Mundakar, ya, alumni S3 di Jamiah Islamiyah Madinah, ulama besar di Kuwait juga meninggal. Sekarang Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Sedikit demi sedikit orang berilmu wafat. Maka manfaatkan dengan baik, belajar bahasa Arab, ambil ilmu dari ulama sekarang yang masih ada. Bagi yang memang punya kemampuan dan punya kesempatan, maksimalkan itu. Ya, sebelum banyak orang-orang yang sejatinya tidak berilmu, kemudian dianggap sebagai ahli ilmu, akhirnya banyak ditanya, berfatwa, dan ternyata sesat untuk dirinya dan menyimpangkan juga untuk yang lainnya. Baik, kita kembali ke adab yang selanjutnya tadi. Dianjurkannya senantiasa berkumpul ketika singgah dan ketika makan. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nasu idza nazalu manzilan." Abu Sa'labah Al-Khushani bercerita, dahulu orang-orang ketika mereka singgah di satu tempat, la tafarraqu fi syi'abi wal audiyah. Mereka tidak berpencar dan berpisah. Ya, di syi'ab. Syi'ab itu mungkin maknanya adalah dataran tinggi. Wal audiyah wadin. Wadin itu lembah. Jadi ketika orang safar, ya, ketika dia singgah entah di tempat yang tinggi atau ketika di tempat yang landai, seperti wadin. Audiyah itu wadin, artinya lembah, ya, yang dataran tinggi, dataran rendah. Atau syi'ab itu makna lainnya juga adalah tanah yang berbatuan, yang berpadas. Intinya ketika ada orang safar di masa lampau, kata Abu Sa'labah, ketika mereka singgah, mereka tidak berpencar. La tafarraqu. Mereka tidak berpencar. Maka Nabi SAW mengatakan, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal audiyah, berpencarnya kalian di syi'ab, yaitu di dataran tinggi ini atau tanah yang bebatuan ini, atau di lembah-lembah, inna madzalikum minasyaiton. Sesungguhnya hal tersebut, ya, bagian dari tipu daya atau gangguan setan. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'duhum ila ba'din. Setelah Nabi mengabarkan kalau kalian safar, kalian berpencar, itu nanti ada potensi gangguan setan. Maka setelah itu sahabat kemudian setelah safar di masa setelahnya, setelah mendengar hadis ini, ketika mereka singgah, mereka kemudian tidak pencar-pencar. Pokoknya jadi satu terus, berkelompok-kelompok terus. Hatta yuqal lau busita alaihim thawbun la'ammahum. Sampai-sampai, ya, di masa itu setelah mereka mendengar Nabi bersabda, ketika mereka singgah di suatu tempat, mereka senantiasa bergerombol. Sampai-sampai misalnya ada kain yang lebar dikumpulkan, dikerukupke, bahasa Indonesianya Pak, ditutupkan ke mereka, maka kain itu mencakup mereka. Maksudnya ini bentuk majas, personifikasi, yang menyebutkan tapi agak lebay gitu, hiperbola, ya. Hiperbolanya maksudnya menunjukkan bahwa seakan-akan mereka itu kalau pas safar singgah, ya udah kumpul terus, itu nggak bisa-bisa gitu. Nah, sunahnya seperti itu memang, okay? Jadi ketika orang safar pergi naik gunung malah pencar-pencar itu Mas Gatot itu tidak bagus, okay? Tidak bagus, dan hikmahnya banyak tentunya. Pertama, orang yang safar di tempat yang asing, nggak tahu medan, ada kemungkinan besar tersesat. Kedua, dia nggak tahu medan, ternyata di situ ada hewan buas. Kalau dia pencar-pencar sendiri, mudarat lebih besar. Ya. Kemudian kalau dia nggak tahu medan, kepleset masuk jurang atau yang lainnya, jatuh, kemudian semaput, nggak ada yang tahu. Keempat, bisa aja setan, ya. Setan tuh bisa berubah wujud jadi wujud manusia. Ini. Di tengah hutan kok ada cewek cantik, gitu kan? Didatengin,
diajak kenalan, nggak tahu digondol. Ya. Bisa nggak? Bisa aja. Sudah pernah saya sebutkan, ada riwayat dulu pernah disebutkan ya. Dan itu nyata. Ya. Dalam hadis banyak seperti Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat kursi disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah didatangi apa? Jin, setan yang selama 3 hari 3 malam nyuri di Baitul Mal. Ya, Baitul Mal yang dijaga oleh Abu Hurairah dicuri 3 malam, ditangkap terus sebenarnya, tapi hari dilepaskan karena kasihan. Di akhir yang ketiga dilepaskan oleh Abu Hurairah karena dikasih tahu, Abu Hurairah, kalau kamu baca ayat ini sebelum tidur, Allah akan menjaga Anda dari gangguan setan. Pagi harinya disampaikan pada Rasulullah, benar, shadaqa wa huwa kadzub. Nabi mengatakan dia jujur, benar, tapi dia pendusta. Hal tadri man huwa ya Abu Hurairah, kamu tahu enggak yang datang 3 malam berturut-turut itu? Ya, Abu Hurairah mengatakan enggak tahu. Fa innahu syaiton. Ya dia itu setan. Ya. Dalam kisah yang lain, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, salah satu ulama besar di Saudi, ya, pernah menceritakan. Mungkin pernah ceritanya saya ceritakan di sini, tapi saya ulang lagi tidak apa-apa. Beliau mengutipkan ya kisah tala'ubus syaitan bil ins, yaitu setan memain-mainkan manusia. Ya. Beliau suatu ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kitab Fadlul Islam. Nah, ada buku Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di tema buku itu salah satunya adalah ada pembahasan tentang setan yang mempermainkan manusia, membuat tipu daya kepada manusia. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan kisah, yang mana kisah ini dibawakan sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Bahwa Syekhul Islam menyebutkan ada seseorang yang belajar kepada syekh, kepada guru. Seorang santri, murid belajar kepada guru. Ya, mungkin sebelumnya saya pernah sebutkan di sini. Santri ini, murid ini belajar kepada guru itu. Rajin berangkat, gitu kan. Di satu waktu kemudian gaib, gak hadir, tanpa keterangan, absen. Kemudian syekhnya yang peduli dengan muridnya tanya kepada murid yang lain, fulan aina fulan. Apakah dia sakit? Ya. Fulan kenapa nggak hadir berhari-hari? Apakah dia sakit? Temannya menjawab, ya, dia tidak sakit wahai syekh. Dijemput atau dijenguk oleh syekhnya, ditanya, fulan, kenapa Anda tidak berangkat di majelis sudah lama? Ada apa gerangan? Muridnya tadi mengatakan, ya, wahai syekh, saya itu belajar kepada Anda untuk masuk surga, ya. Dalam hadis, ya kan? Dalam hadis Nabi mengatakan, man salaka tariqan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya kan? Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk surga. Nah, sekarang saya sudah masuk surga. Saya sudah masuk surga, maka saya nggak hadir lagi ke majelis Anda. Ditanya, maksudnya masuk surga gimana? Setiap sore, ya, setiap sore setelah matahari tenggelam, ja'ani atin minal malaikah. Datang kepada saya malaikat. Ya. Wa dhahaba bi ilal jannah. Dia pergi bersamaku ke surga. Saya diajak sama dia pergi ke surga, main-main di surga. Sampai ketika sebelum waktu fajar saya diajak pulang, gitu. Jadi diajak ke surganya cuma malam doang. Kalau sudah mau fajar, diajak pulang. Syekhnya ngomong, ana ma'ak. Ya udah, saya ikut sama kamu, gitu. Akhirnya di hari esoknya syekhnya datang dengan muridnya tadi, nunggu orang yang biasa ngajak ke surga. Datanglah dia, kemudian si murid tadi mengatakan, ini fulan, yaitu gurunya, ingin pergi bersama kita. Tapi ya udah diajak. Akhirnya mereka bertiga diajak pergi ke surga. Setelah sampai ke surga, yang ngajak pergi tinggal 2 orang ini, melihat pohon-pohon yang indah, sabana, stepa, pokoknya hijau semuanya, sungai mengalir, indah semuanya. Sampai ketika sudah, kata Syekh Utsaimin, hatta idza infajaral fajru, ya, ketika sudah mau datang waktu fajar, orang tadi datang lagi. Hayya narji, udah kita pulang, udah habis waktunya. Syekhnya ngomong, ya, la narji, saya tidak mau pulang, kita nggak mau pulang. Udah di surga, ngapain pulang lagi? Bukannya ini yang kita cari, gitu kan? Ngapain pulang lagi?
Si orang tadi mengatakan narji, labud an narji, wajib kita pulang. Syekhnya mengatakan enggak, tetap di sini, kita enggak pulang. Akhirnya yang ngajak apa? Marah, ngambek. Ya udah, sakarepmu. Dia pergi akhirnya. Hatta idza tala'at syams, idza tala'at syamsu fa idza huma fi zubalati ahli Baghdad. Sampai ketika matahari sudah menyingsing ke atas, sudah terang benderang, ternyata mereka berdua berada di pembuangan sampah piungan. Ya, maksudnya apa? Pembuangan sampah di Baghdad, di Irak. Jadi ternyata mereka itu atau si murid tadi ya, selama ini diajak ke surga itu ternyata dia di tengah tempat sampah penduduk Baghdad. Syekhnya kemudian ngomong, "Hada syaitanun yata'ala'abu bika." Tadi itu setan yang dia mempermainkan dirimu. Ya. Dalam kisah yang lain, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan, Ibnu Taimiyah dulu termasuk ya ulama yang dipenjara oleh penguasa di waktu itu, ya, oleh penguasa di waktu itu. Ketika beliau dipenjara, ditahan, kemudian tersebar berita di tengah masyarakat bahwa Ibnu Taimiyah setiap hari ini, waktu ini ngisi kajian di kampung tertentu, tempatnya ini, masjidnya ini. Akhirnya kabar itu sampai kepada khalifah, kepada penguasa. Khalifahnya, penguasanya kemudian merasa heran, orangnya bukannya di penjara, kenapa bisa ngisi kajian? Nah, dia kemudian khalifahnya atau sultannya kemudian menuduh para penjaga penjaranya berdusta, berkhianat. Semua diinterogasi, kamu ngeluarin Ibnu Taimiyah ya, sehingga bisa ngisi kajian. Mereka mengatakan tidak. Akhirnya kemudian datang ke Ibnu Taimiyah diinterogasi. Ibnu Taimiyah, benar kamu setiap hari keluar di sana untuk ngisi kajian di desa ini, kampung ini, tempatnya ini? Ibnu Taimiyah mengatakan tidak, la'allahu jinniyun. Ya. Kata apa? Kata Ibnu Taimiyah, bisa saja itu jin yang ngisi kajian di tempat saya. Sultannya mengatakan, limadza la taqul innahu malakun minal malaikah? Kenapa kamu katakan jin? Kenapa kamu enggak bilang bahwa yang mengisi kajian yang menyerupakan dirinya seperti Ibnu Taimiyah ini adalah malaikat? Ibnu Taimiyah menjawab, li'annal malaikata la yakdzibun. Saya tidak mengatakan itu malaikat, karena malaikat itu nggak mungkin mereka berdusta. Yang berdusta itu pasti jin. Ya. Malaikat tidak bakalan berdusta, karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk maksiat adalah berdusta. Ya. Jadi hal-hal kayak gini bisa aja terjadi. Ya. Maka seorang ketika safar di tempat yang asing atau safar-safar model jelajah pantai, jelajah gunung, naik gunung, tempat yang asing, hendaknya mereka senantiasa bergerombol. Kalau ada pemandunya, senantiasa bersama pemandu, jangan sendiri-sendiri, ya, ditakutkan entah ada hewan buas, entah tersesat, atau tadi gangguan setan. Ya, setan berbuat-buat seperti itu, menyamar seakan-akan wajahnya temannya. Wah, itu teman ngajak, ayo kan liwat kene lho. Akhirnya diajak lewat sana, ternyata muter-muter, ya, balik situ lagi, nggak sampai-sampai. Ya, bagi yang naik gunung masih sering ya mendapatkan kayak gini, ya, ketemu orang yang dianggap kayak temennya atau dianggap siapa, tapi ternyata bukan. Ya, itu bahaya. Ya, apalagi kalau kita tidak terbiasa untuk zikir, ya, tidak terbiasa untuk zikir, kadang juga mungkin sholatnya bolong-bolong, itu paling mudah sekali untuk disesatkan, ya, untuk diganggu. Ya. Makanya tidak jarang orang naik gunung kerasukan, naik gunung tersesat, naik gunung kayak melihat nenek-nenek atau apa. Itu karena apa? Pertama, itu mungkin kurang jaga zikir. Kedua, mereka ya tidak bergerombol, tidak berkumpul dengan sesama kawannya. Berapa menit, Mas? 5. Udah, mungkin itu dulu. Baik, mungkin itu dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Atau lanjut lagi? Ya udah 45 menit ya? Ya, mungkin besok lagi insyaallah. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan sudah mau hadir untuk belajar bersama. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.